Istana Kristal di titik nol kini bukan sekadar tempat tinggal, ia adalah pusat gravitasi baru bagi seluruh alam. Dari balkon istana yang memandang ke arah jutaan benang takdir yang terbentang di ruang hampa, Liu Ying melihat segalanya. Ia melihat Kaisar Langit yang kini kehilangan kuasanya karena kode dunianya telah dikunci oleh istana baru mereka. Mereka akan mencoba mengirim utusan, ucap Liu Ying, suaranya kini memiliki otoritas yang berbeda, tenang, dingin, namun tetap mempertahankan kecerdasannya yang tajam. Ia mengenakan jubah sutra yang terbuat dari material realitas murni yang berpendar lembut mengikuti detak jantungnya. Mo Xuan berdiri di sampingnya. Pria itu tidak lagi memakai baju perang. Ia mengenakan pakaian kebesaran yang tampak seperti perpaduan antara zirah iblis kuno dan cahaya bintang. Aura mematikannya telah teredam, digantikan oleh keanggunan seorang penguasa sejati yang tak lagi perlu membuktikan kekuatannya. Biarkan mereka datang, jawab Mo Xuan. Ia tidak menatap ke arah alam langit, melainkan ke arah pergelangan tangan Liu Ying, di mana sumpah jiwa kini tampak seperti ukiran permanen dari cahaya perak yang menyatu dengan kulit sang tabib. Sudah lama sekali sejak aku terakhir kali mendengar suara memohon ampun dari para dewa itu. Benar saja, tak lama kemudian, sebuah celah dimensi terbuka di tengah aula utama istana. Seorang utusan surgawi, dulu adalah jenderal kepercayaan Kaisar Langit, melangkah masuk. Namun, begitu kakinya menyentuh lantai kristal istana, ia langsung tersungkur. Gravitasi di sini tidak lagi tunduk pada hukum alam yang ia kenal. Raja Iblis, Permaisuri, suara utusan itu gemetar. Kaisar Langit, meminta negosiasi. Alam langit mulai runtuh karena stabilitas dimensinya telah ditarik oleh istana ini. Liu Ying turun dari tahtanya dengan langkah anggun. Ia berhenti tepat di depan utusan itu, menatapnya dengan tatapan seorang tabib yang sedang mendiagnosis pasien yang sekarat. Negosiasi, Liu Ying tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat utusan itu merinding. Secara medis, jika sebuah organ mengalami nekrosis total dan mulai meracuni sistem tubuh, satu-satunya tindakan logis adalah melakukan amputasi atau transplantasi total. Alam langit sudah terlalu lama membusuk dalam kesombongannya. Mo Xuan melangkah maju, kehadirannya memenuhi ruangan. Utusan itu merasa seolah-olah seluruh oksigen di ruangan itu tersedot keluar oleh aura pria tersebut. Katakan pada Kaisar Langitmu, ucap Mo Xuan dengan suara rendah namun bertenaga, bahwa aku tidak menerima negosiasi. Aku menerima penyerahan diri tanpa syarat. Jika dia ingin kerajaannya selamat, biarkan dia datang ke sini, bersujud di lantai ini, dan menyerahkan kunci otoritas dimensinya secara pribadi. Utusan itu menelan ludah, ketakutan yang murni terpancar dari matanya. Itu adalah penghinaan bagi takhta surgawi. Liu Ying menjentikan jarinya. Seketika, utusan itu terangkat ke udara, tertahan oleh benang-benang realitas yang ia kendalikan. Penghinaan? Tidak, itu adalah diagnosa. Alam langit telah kehilangan haknya untuk eksis karena mereka melanggar hukum keseimbangan yang paling dasar, cinta tidak boleh dijadikan tumbal untuk kekuasaan. Ia menatap Mo Xuan, dan sang Raja Iblis mengangguk. Dengan satu gerakan tangan, Liu Ying melepaskan utusan itu kembali ke celah dimensinya. Pulanglah, ucap Liu Ying dingin. Waktu kalian tinggal sampai matahari di duniamu terbit besok. Jika Kaisar Langit tidak muncul, aku akan memutar balik kode realitas duniamu menjadi kosong. Setelah utusan itu menghilang, suasana kembali sunyi. Mo Xuan menatap Liu Ying, matanya penuh dengan kekaguman yang mendalam. Ia menarik gadis itu ke dalam pelukannya, mencium puncak kepalanya dengan penuh kasih sayang yang tak terbatas. Kau jauh lebih kejam daripada aku saat menjadi iblis, bisik Mo Xuan dengan seringai tipis. Kau benar, sepertinya aku sudah terlalu lama bergaul denganmu, Mo Xuan, jawab Liu Ying manja, menyandarkan kepalanya di dada pria itu. Aku tabib, tugasku adalah menjaga agar sistem tetap sehat. Dan untuk saat ini, sistem itu membutuhkan perubahan kepemimpinan. Di luar istana, di tengah kehampaan dimensi, mereka tidak lagi hanya menunggu takdir. Mereka adalah takdir itu sendiri, memegang kendali atas kehidupan dan kematian seluruh semesta di ujung jari mereka. Matahari di alam langit tidak terbit. Langit yang biasanya berwarna emas kebiruan kini diselimuti oleh kabut abu-abu yang stagnan, tanda bahwa koneksi dimensi ke titik nol telah benar-benar diputus oleh Liu Ying. Di dalam istana kristal, suasana sangat sunyi hingga detak jantung pun terasa seperti dentuman gendang.
Mo Xuan duduk di takhta utamanya, memegang segelas cairan nektar dimensi yang berwarna ungu pekat, sementara Liu Ying berdiri di balkon, memantau pergerakan sisa-sisa energi di alam langit melalui proyeksi realitas. Tepat saat batas waktu yang diberikan Liu Ying berakhir, sebuah celah dimensi terbuka di tengah aula. Sosok Kaisar Langit muncul, bukan dengan arogansi yang biasanya, melainkan dengan zirah emas yang kusam dan aura yang meredup drastis. Ia tidak datang dengan legiun, ia datang seorang diri. Kaisar Langit memandang sekeliling, matanya tertuju pada Mo Xuan dan Liu Ying. Ia melihat dunia yang ia bangun selama ribuan tahun kini hancur karena kesalahannya sendiri, dan di hadapannya berdiri dua entitas yang dulu ia anggap sebagai cacat takdir. Kau menang, suara Kaisar Langit parau, menggema di aula kristal yang luas. Keseimbangan telah hancur, alam langit kehilangan sumber energinya. Kau berhasil membuat dunia yang kubangun menjadi mati. Mo Xuan berdiri perlahan. Ia tidak langsung menyerang. Ia berjalan menuruni anak tangga kristal dengan keanggunan seorang predator yang tidak lagi perlu berburu. Bukan aku yang membunuh duniamu, Kaisar. Kau yang membunuhnya saat kau memutuskan untuk mengorbankan hal-hal yang tidak sepatutnya demi tahta yang dangkal. Kaisar Langit menunduk. Matanya menatap lantai kristal yang tembus pandang, memperlihatkan jutaan untayan takdir yang kini sedang dikelola oleh Liu Ying. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi berhadapan dengan Raja Iblis, melainkan dengan arsitek semesta. Apa yang kau inginkan? Tanya Kaisar Langit, suaranya kini terdengar seperti seorang kakek tua yang lelah. Liu Ying melangkah mendekat. Ia tidak terlihat seperti tabib lagi, ia adalah manifestasi dari logika yang dingin dan tak terbantahkan. Aku tidak menginginkan kematianmu. Kematian adalah variabel yang membosankan. Aku menginginkan transparansi. Liu Ying menjentikkan jarinya, dan sebuah cermin realitas muncul di depan Kaisar Langit. Cermin itu menampilkan sejarah sebenarnya, semua rahasia, semua pengorbanan yang dilakukan oleh klan pengobatan, dan sejarah kelam tentang bagaimana Kaisar Langit memanipulasi cinta Mo Xuan ribuan tahun lalu demi kestabilan kekuasaannya. Semua penghuni alam langit perlu tahu siapa pemimpin mereka sebenarnya, ucap Liu Ying. Dan setelah itu, kau akan turun dari takhta, melepaskan semua kekuatan ilahimu, dan hidup sebagai tabib fana di antara manusia biasa. Kau akan merasakan apa artinya menyembuhkan, setelah ribuan tahun kau menghancurkan. Kaisar Langit terbelalak, itu adalah hukuman yang lebih kejam daripada kematian. Secara logis, itu adalah satu-satunya bentuk kompensasi yang setara dengan kerusakan yang kau perbuat, balas Liu Ying tegas. Terserah kau, pilihannya adalah, turun dengan hormat, atau aku akan menghapus eksistensimu dari ingatan seluruh alam, membuatmu lenyap seolah tidak pernah ada. Kaisar Langit memandang Mo Xuan, mencari belas kasihan di mata merah pria itu. Namun, Mo Xuan hanya menatapnya dengan tatapan hambar, lalu menatap Liu Ying dengan senyum penuh kekaguman. Dia adalah penguasa hukum baru di sini, ucap Mo Xuan dingin. Keputusan permaisuriku adalah hukum mutlak. Kaisar Langit jatuh berlutut. Aura keemasannya memudar, terserap oleh lantai kristal. Ia melepas mahkotanya dan meletakkannya di lantai. Aku menerima keputusan ini. Liu Ying tersenyum, sebuah senyum yang sangat manis namun menyimpan kedalaman yang menakutkan. Ia menoleh pada Mo Xuan. Satu kasus telah terselesaikan, pasienku. Sistem sudah kembali stabil. Mo Xuan menarik Liu Ying ke dalam pelukannya. Sekarang, setelah dunia ini di bawah kendali kita, apakah kau akan berhenti memikirkan tentang logika semesta, dan memberiku sedikit waktu untuk kita? Liu Ying tertawa kecil, melingkarkan lengannya di leher Mo Xuan. Tentu saja, kita punya waktu selamanya sekarang, Mo Xuan. Dan aku rasa, kita berdua layak mendapatkan istirahat setelah menulis ulang takdir. Di titik nol, di tengah keheningan abadi, sang Raja Iblis dan tabibnya berdiri sebagai penguasa baru, menatap dunia di bawah mereka yang perlahan mulai pulih di bawah aturan baru yang mereka tetapkan sendiri. Ribuan tahun telah berlalu, atau mungkin hanya satu detik di titik nol, waktu tidak lagi memiliki relevansi bagi mereka yang memegang kendali atas realitas. Istana Kristal kini bukan lagi sekadar bangunan, melainkan jantung dari sebuah ekosistem baru di mana setiap detak jantung makhluk hidup di tiga alam selaras dengan kehendak Mo Xuan dan Liu Ying. Di sebuah taman yang dibuat dari sisa-sisa memori bintang-bintang, Liu Ying duduk di kursi santai, memandangi untaian benang takdir yang kini berwarna lembut,
tidak lagi kelam atau penuh paksaan. Ia tidak lagi memakai gaun hitam atau zirah perang, melainkan gaun sutra putih yang tampak menyatu dengan cahaya istana. Mo Xuan datang dari balik bayang-bayang cahaya, membawa 2 cangkir teh yang diracik dari embun dimensi. Ia meletakkannya di meja, lalu duduk di samping Liu Ying. Rambut panjangnya yang hitam pekat kini tidak lagi terlihat seperti kegelapan yang menakutkan, melainkan ketenangan malam yang menenangkan. "Apa yang kau lihat?" tanya Mo Xuan pelan. "Alam langit yang baru," jawab Liu Ying sambil menunjuk ke proyeksi di hadapan mereka. Di sana, seorang mantan kaisar langit yang kini menjadi tabib fana sedang membantu penduduk desa di dunia bawah menanam padi. Dia belajar bahwa menyembuhkan orang adalah bentuk kekuasaan yang jauh lebih memuaskan daripada sekadar memerintah. Mo Xuan tersenyum. Ia tidak peduli pada dunia bawah. Baginya, selama Liu Ying ada di sisinya, seluruh dunia hanyalah latar belakang yang tidak penting. "Kau selalu memiliki cara untuk memperbaiki apa yang rusak. Secara logis, setiap sistem membutuhkan pemeliharaan," balas Liu Ying manja. Ia meletakkan kepalanya di bahu Mo Xuan. "Tapi setelah semua ini, apakah kau masih merasa seperti Raja Iblis yang haus akan perang?" Mo Xuan memegang jemari Liu Ying, memperhatikan rantai sumpah jiwa yang kini telah menjadi bagian alami dari kulit mereka, cahaya emas, hitam, dan perak yang bersinar lembut seperti detak nadi. "Raja Iblis yang lama sudah mati bersama masa lalu yang mereka ciptakan untukku," bisik Mo Xuan. "Sekarang, aku hanyalah pria yang beruntung bisa memiliki tabib yang cukup gila untuk mengubah semesta demi menjagaku tetap waras." Liu Ying tertawa, suara yang terdengar seperti denting kristal di keheningan abadi. "Kau adalah pasien terbaik yang pernah kutangani. Paling keras kepala, paling sulit diatur, tapi paling setia. Dan kau adalah satu-satunya tabib yang pernah berani mendiagnosis jiwaku," jawab Mo Xuan. Ia mengecup kening Liu Ying, sebuah kecupan yang membawa rasa damai yang tak terukur. Di kejauhan, pintu retakan dimensi terbuka sedikit, menunjukkan kehidupan yang terus berjalan di alam fana, kehidupan yang kini bebas dari ancaman penghapusan, bebas dari ketakutan akan takdir yang dipaksakan. Itu adalah hasil dari cinta yang berani menantang hukum alam dan logika yang berani membangun jembatan di atas jurang keputusasaan. Liu Ying menutup proyeksi realitas itu dengan satu jentikan jari. Ia tidak lagi perlu mengawasi. Dunia telah menemukan ritmenya sendiri, dan ia telah menemukan tempat di mana ia tidak perlu lagi menggunakan logikanya untuk bertahan hidup. Ribuan tahun sebelum istana gerhana berdiri, di puncak menara tertinggi alam langit, angin berhembus membawa aroma melati yang selalu ia benci, karena aroma itu adalah wangi terakhir dari sosok yang ia cintai. Mo Xuan, saat itu ia dipanggil Pangeran Xuan, berdiri di ambang balkon marmer. Rambutnya belum sehitam malam, dan matanya belum memancarkan aura kehancuran. Ia adalah pangeran yang percaya bahwa cahaya dan kegelapan hanyalah 2 sisi dari satu mata uang yang sama. Di sampingnya berdiri sang putri, Putri Ayatel, pemilik senyum yang mampu membuat Kaisar Langit meragukan otoritasnya sendiri. "Mereka takut, Xuan," bisik Ayatel saat itu, jemarinya menggenggam tangan sang pangeran dengan erat. "Mereka takut jika kita bersatu. Orang-orang akan sadar bahwa tidak ada perbedaan antara dewa dan iblis. Mereka membutuhkan ketakutan untuk tetap berkuasa." Xuan menatap sang putri dengan tatapan penuh janji. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Jika dunia ini memisahkan kita, aku akan membangun dunia baru di mana hukum mereka tidak berlaku." Namun, janji itu hanyalah fragmen memori yang kini tersimpan di balik zirah hitam Mo Xuan yang dingin. Malam pengkhianatan itu datang dengan hujan salju abadi. Xuan menemukan Ayatel tergeletak di altar cahaya, napasnya tersengal di antara genangan darah surgawi yang bersinar perak. Di hadapannya, Kaisar Langit berdiri dengan jubah emas yang berkilau, wajahnya tanpa ekspresi. "Dia adalah anomali, Xuan," ucap sang kaisar dingin. "Cintamu padanya telah mengaburkan tugasmu sebagai pangeran. Untuk menjaga kestabilan alam, dia harus diakhiri." Xuan meraung, mengeluarkan kekuatan yang belum pernah ia gunakan sebelumnya, kombinasi dari energi suci dan kegelapan murni. Namun, Kaisar Langit telah menyiapkan segalanya. Ia menggunakan segel penghapus, sebuah artefak kuno yang dirancang untuk memisahkan jiwa dari eksistensinya. Saat Ayatel menghilang menjadi debu cahaya di depan matanya, Xuan merasakan dunianya runtuh. Bukan hanya hatinya yang hancur,
tetapi setiap meridian di tubuhnya dipaksa untuk menyerap energi terkutuk dari alam bawah sebagai hukuman. Ia dipaksa menjadi monster yang selama ini ia lawan. Kau akan hidup, bisik Kaisar Langit di tengah penderitaan Xuan, dan kau akan melihat setiap hal yang kau cintai perlahan membusuk di tanganmu sendiri. Xuan dibuang ke jurang terdalam, ke dunia yang kini kita kenal sebagai alam bawah. Selama berabad-abad, ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia membiarkan kegelapan yang dipaksakan padanya meresap ke dalam sumsum tulang, mengubah pangeran yang lembut itu menjadi sosok yang dingin, kejam, dan haus akan pembalasan. Ia membangun istana gerhana di atas reruntuhan mimpi-mimpinya. Ia menjadi raja iblis yang menakutkan, bukan karena ia jahat, melainkan karena ia tidak lagi percaya pada konsep kebaikan yang diajarkan oleh para dewa. Hingga suatu hari, seorang tabib dari klan Liu datang ke istananya. Awalnya, ia menganggap gadis itu hanyalah pion lain dari alam langit yang dikirim untuk membunuhnya. Namun, setiap kali Liu Ying menyentuh lukanya, ia tidak merasakan sakit. Ia justru merasakan getaran yang familiar, getaran dari energi milik Ayatel yang selama ini ia cari di dalam kehampaan. Kenapa dia, batinnya saat itu? Kenapa logikanya terasa begitu tenang di tengah badai dendamku? Mo Xuan tidak menyadari saat itu bahwa ia tidak sedang mengamati seorang tabib, melainkan sedang melihat kode dari jiwa yang telah ia cintai, yang kini bereinkarnasi dalam sosok yang jauh lebih cerdas dan tangguh. Latar belakang ini adalah alasan mengapa Mo Xuan begitu posesif. Bagi dunia, dia adalah raja iblis yang kejam. Namun, bagi dirinya sendiri, dia hanyalah seorang pria yang telah kehilangan dunianya sekali, dan bersumpah dengan nyawanya sendiri untuk tidak membiarkan itu terjadi untuk kedua kalinya, bahkan jika ia harus menghancurkan semesta untuk menjaganya. Di sisi lain, bagi dunia, Liu Ying adalah tabib yang muncul dari kehampaan, membawa ketenangan di tengah badai energi Raja Iblis. Namun, di balik jubah sutra medisnya yang selalu rapi, tersimpan sejarah yang bahkan tidak pernah ia ceritakan secara lengkap kepada Mo Xuan, sebuah sejarah tentang pengorbanan yang melampaui kematian. Jauh sebelum ia menjadi tabib di Istana Gerhana, Liu Ying adalah penjaga pusat data spiritual di dalam klan pengobatan Liu. Klan mereka bukanlah manusia biasa, mereka adalah arsitek biologis yang bertugas memelihara keseimbangan kode kehidupan di seluruh dimensi. Dulu, Liu Ying pernah bergumam saat ia dan Mo Xuan duduk di Taman Titik Nol. Aku tidak pernah tahu mengapa tanganku selalu gemetar setiap kali aku menyentuh luka seseorang yang berasal dari alam langit. Itu karena ingatan selulernya. Liu Ying sebenarnya adalah bentuk reinkarnasi dari fragmen jiwa putri Ayatel yang selamat dari segel penghapus Kaisar Langit. Saat Ayatel dihancurkan ribuan tahun lalu, sebuah sisa esensi jiwanya jatuh ke dalam celah dimensi dan diserap oleh benih kehidupan klan Liu. Klan tersebut menjaga fragmen itu selama ribuan tahun, menyimpannya di dalam wadah yang paling aman, seorang anak manusia yang dilahirkan untuk satu tujuan, memperbaiki sistem yang telah dirusak. Namun, perjalanan Liu Ying tidak mudah. Ia tumbuh tanpa orang tua, dibesarkan oleh para tetua klan yang selalu berbicara dalam bahasa sandi spiritual. Ia dipaksa mempelajari anatomi jiwa sejak usia 5 tahun, setiap malam disiksa oleh penglihatan tentang seorang pria dengan zirah hitam yang menangis di tengah badai salju. Secara logis, kenang Liu Ying, aku selalu berpikir penglihatan itu adalah gejala kelainan neurologis. Ia tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari sumpah jiwa yang berusaha memanggil pasangannya melalui waktu dan ruang. Setiap kali ia menyembuhkan seseorang, sebenarnya ia sedang melakukan riset untuk mencari frekuensi yang tepat agar ia bisa menemukan pria dalam ingatannya itu. Puncak penderitaannya terjadi ketika klan Liu dihancurkan oleh utusan alam langit yang mencium adanya anomali dalam diri Liu Ying. Ia menyimpan rasa sakit, dendam, dan harapan dari seorang putri yang telah lama tiada, tanpa memiliki identitas diri yang nyata. Saat ia pertama kali bertemu Mo Xuan di gerbang Istana Gerhana, Liu Ying tidak melihat seorang monster. Ia melihat seseorang yang frekuensinya cocok dengan kode yang tersimpan di jantung jiwanya. Latar belakang, Mo Xuan dan Liu Ying. Itulah sebabnya aku tidak takut padamu, bisik Liu Ying saat menceritakan ini pada Mo Xuan. Saat aku melihatmu terluka, aku tidak melihat musuh. Aku melihat bagian dari diriku yang selama ini hilang dan sedang mengalami infeksi yang parah. Mo Xuan terdiam, menyadari bahwa ketenangan Liu Ying selama ini bukanlah karena ia tidak memiliki emosi,
melainkan karena ia telah menyerap seluruh penderitaan dan memurnikannya menjadi logika yang dingin agar ia bisa tetap berdiri. Latar belakang Liu Ying adalah bukti bahwa cinta bukan hanya perasaan, ia adalah algoritma yang paling gigih di alam semesta. Bahkan setelah hancur berkeping-keping, jiwa itu terus mencari jalannya kembali, melalui reinkarnasi, penderitaan, dan akhirnya, persatuan dengan Sang Raja Iblis yang telah ia tunggu selama ribuan tahun. Kembali ke masa kini, di dalam Istana Kristal, keheningan yang menyelimuti Liu Ying dan Mo Xuan. Mereka baru saja mengenang masa lalu. Jadi, suara Mo Xuan memecah kesunyian, rendah dan bergetar, selama ini, kau tahu. Kau tahu bahwa kau membawa kenangan tentang dia. Liu Ying berjalan mendekati Mo Xuan. Ia tidak lagi menatap ke arah proyeksi realitas atau buku-buku catatan medisnya. Ia menatap langsung ke dalam mata pria itu. Secara logis, aku tidak tahu. Aku hanya merasakan. Itu adalah dorongan biologis yang tak bisa dijelaskan. Seperti magnet yang mencari kutubnya. Mo Xuan berdiri, langkahnya perlahan mendekati sang tabib. Ia menyentuh wajah Liu Ying dengan gemetar. Ibu jarinya mengusap kulit gadis itu seolah takut bahwa sosok di depannya akan menguap menjadi debu cahaya. Aku tidak pernah berniat untuk membebanimu dengan masa laluku. Jika aku tahu jiwamu adalah wadah bagi rasa sakit itu, aku akan. Kau akan apa? Sela Liu Ying dengan senyum tipis. Menjauhiku, itu adalah tindakan yang sangat tidak logis. Mo Xuan terdiam, lalu sebuah tawa getir keluar dari bibirnya. Mungkin. Aku takut jika kau tahu siapa aku sebenarnya, pangeran yang gagal, monster yang tercipta dari dendam, kau akan melihatku dengan kebencian yang sama seperti yang dimiliki Kaisar Langit. Liu Ying meletakkan tangannya di atas tangan Mo Xuan yang masih menempel di pipinya. Aku bukan Aetel yang dulu. Dan kau bukan pangeran yang dulu. Kita adalah dua entitas yang telah didekonstruksi dan disusun kembali oleh waktu. Tiba-tiba, simpul sumpah jiwa di pergelangan tangan mereka berdenyut hebat. Bukan lagi warna emas atau hitam, melainkan cahaya putih yang lembut, seperti cahaya pagi di pegunungan. Cahaya itu merambat naik, menyelimuti tubuh mereka berdua, menyatukan memori Aetel yang tersisa di jiwa Liu Ying dengan ingatan Mo Xuan tentang kehilangan. Di dalam pendar cahaya itu, mereka tidak lagi melihat sosok putri yang tewas atau pangeran yang hancur. Mereka melihat kebenaran, bahwa cinta mereka bukanlah kutukan, melainkan fondasi dari realitas baru ini. Dulu, Aetel mengorbankan segalanya agar aku bisa hidup, bisik Mo Xuan saat cahaya itu mulai meredup. Tapi kau, Liu Ying, kau memilih untuk hidup bersamaku. Liu Ying bersandar di dada Mo Xuan, mendengarkan detak jantung pria itu yang kini berdetak seirama dengan miliknya. Itu karena secara medis, aku telah menemukan bahwa detak jantungmu adalah satu-satunya frekuensi yang bisa membuat sistemku merasa stabil. Mo Xuan tertawa, sebuah tawa yang tulus dan menular. Ia memeluk Liu Ying erat, menyadari bahwa beban ribuan tahun yang ia pikul, beban tentang kegagalan dan dendam, telah terurai sepenuhnya. Ia tidak lagi menjadi tawanan masa lalu, ia adalah arsitek dari masa depannya sendiri bersama satu-satunya orang yang benar-benar mengenalnya. Terima kasih, tabib, bisik Mo Xuan. Sama-sama, yang mulia, balas Liu Ying manja. Tapi sekarang, secara logis, sudah waktunya bagi kita untuk berhenti membahas masa lalu dan mulai merencanakan masa depan kita yang tidak lagi memiliki batasan. Di luar istana, di titik nol semesta, bintang-bintang baru mulai terbentuk, menandakan bahwa babak baru dalam hidup mereka baru saja dimulai.